Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita bisa sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Nesa Rizka Pangesti MA sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adi Kusuma Wijaya sebagai moderator dan Dewi Indah sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi tentang latar belakang dan kesimpulan. 3. Itu Ayu Narsi sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi asal mula bahasa Indonesia. 4. Itu Muhammad Faisal Pratama sebagai pemateri juga akan menyampaikan materi proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 5. Itu Saudari Uzaima sebagai pemateri juga yang akan menyampaikan materi tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini, akan tentang ejaan republik dan ejaan pembaharuan. Yang ke-6 itu Saudari Nabila yang akan menyampaikan ejaan Melindo dan ejaan baru atau LBK. Yang ke-7 itu Saudara Rakan sebagai pemateri juga yang akan menyampaikan ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir itu Saudara Marwan sebagai pemateri juga yang akan menyampaikan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan adanya suatu interaksi. Salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa digunakan untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Bahasa lahir berbeda-beda sesuai dengan daerahnya, sehingga muncul bahasa yang beraneka ragam. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Hal ini dikarenakan kondisi geografi Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga terdiri atas banyak suku, adat, dan istiadat. Namun, pada era globalisasi ini menyebabkan masuknya bahasa asing dan bahasa pergaulan yang digunakan masyarakat Indonesia saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dengan adanya 4 prasasti berumur yang berdekatan yang ditemukan di wilayah Sumatera di bagian selatan, yang merupakan peninggalan kerajaan tersebut. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata dengan bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagang membuat orang-orang yang berniaga di sana terpaksa menggunakan bahasa Melayu
walaupun dengan cara yang kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian vokal dan temporal pada bahasa Melayu tersebut, yang secara umum bahasa tersebut dinamakan dengan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Kemudian, Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan tersebut. Adapun ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh Opwisen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur yang dimuat dalam sebuah kitab yang berjudul Logat Melayu pada tahun 1801 Masehi. Yang menjadi sikap bersama sebagai bangsa Indonesia. Karena merupakan cerminan dari sikap kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada banyak karakter dalam bahasa Indonesia ini. Yang pertama bersifat inklusif dan terbuka, yang kedua bersifat pluralis atau menerima perbedaan dan keragaman dari masyarakat, yang ketiga demokratis dan egaliter, dan semua orang bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Yang keempat bersifat pemersatu bangsa, yaitu bahasa yang dapat diterima semua daerah, etnis, agama, orang desa, orang kota, perempuan, laki-laki, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang diambil dari atau disimpulkan sebagai bahasa yang cocok pada bahasa bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Ya, tokoh-tokoh pembesar kita merumuskan atau menjadikan atau mengesahkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda menetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses singkat tentang pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Baiklah, saya Huzaima dengan NIM 21103040007. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini terbagi menjadi 6. A. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan basil penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Ejaan Republik juga merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu penyusunan kamus istilah. B. Ejaan Pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Dalam hal ini, Profesor Prijono dan E. Katopo. Pada tahun 1957, panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga
ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairuddin Syalani. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Malindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri atas panitia ejaan LBK dan juga panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK yakni misal satu, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja. Kedua, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misalnya cakap menjadi cakap. Tiga, gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY, misalnya sunyi menjadi sunyi. Keempat, gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY, misalnya syarat menjadi syadrat. Kelima, gabungan konsonan CH diubah menjadi KH, misalnya tahta menjadi tahta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan EBI adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Secara ejaan Bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Sewandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesatraan disebut dengan LBK. Ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Hingga ejaan Bahasa Indonesia disebut dengan EBI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya video ini saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.